Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, dimanapun anak-anak berada. Berjumpa lagi dengan Bapak Amilin dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kita adalah menyambut usia balik dengan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat bagi anak-anak dan orang lain. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Jadi, anak-anakku sekalian, setelah pelajaran ini, kalian harus bisa ya menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut fikih dengan benar, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, jadi kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya, kenapa sih temanya harus menyambut usia balik? Tentu, setiap orang pasti mengalami usia balik. Kalian juga begitu kan anak-anak? Nah, sebelum memasuki usia balik, alangkah baiknya kita tahu dulu ilmunya. Nah, anak-anak, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan. Mohon dijawab ya. Yang pertama, bagaimana membedakan seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa? Dan pertanyaan kedua, saat memasuki waktu sholat, apakah kalian pernah melihat kakak perempuan atau ibu kalian di rumah tidak ikut sholat? Jika pernah, apa yang dikatakan beliau? Anak-anak, coba deh kalian perhatikan gambar ini. Pernah tidak kalian terpikir, kenapa sih manusia akan tumbuh semakin besar? Tentu, yang namanya makhluk hidup pasti akan mengalami perubahan. Baik itu perubahan bentuk tubuh maupun perubahan secara psikologi. Nah, kira-kira anak-anak sekarang berada di fase mana? Apakah masih bayi? Apakah jadi anak-anak? Atau sudah jadi remaja? Bahkan mungkin sudah jadi orang tua? Ayo, siapa yang sudah jadi orang tua? Hehe, tentu orang tua kita di rumah ya.
Sudah tahu kan kalian di fase mana? Iya, kalian saat ini sudah berada di fase anak-anak menuju remaja. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia anak. Kenapa sih kita harus belajar itu? Sebab pelajaran ini berhubungan dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama pada usia balik atau dewasa. Oleh karena itu ya anak-anak, pelajaran ini sangat penting loh. Karena apa? Karena kita sebagai muslim diharuskan menjalankan syariat agama jika usia kita sudah memasuki usia balik. Oke, sudah siap anak-anak? Bapak akan menjelaskan tentang pengertian balik. Jadi anak-anak, balik itu menurut bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim dan muslimat. Selanjutnya, adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, untuk anak laki-laki yaitu mimpi basah. Kalau bahasa Arab istilahnya ihtilam. Apa sih mimpi basah itu? Jadi, mimpi basah itu adalah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya cairan sperma atau air mani. Adapun tanda-tanda balik untuk perempuan yaitu datangnya haid atau menstruasi. Apa itu menstruasi? Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balik dengan cara yang normal pada waktu tertentu. Atau sekurangnya berumur 15 tahun. Misal, anak-anak belum mimpi basah, belum haid, akan tetapi sudah berumur 15 tahun. Maka kalian sudah termasuk usia balik. Anak-anak, jika kalian mengalami mimpi basah ataupun haid, maka kalian dalam keadaan berhadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu segala sesuatu yang menyebabkan kalian tidak bisa melakukan ibadah. Jadi sebelum beribadah, kalian diwajibkan untuk mandi wajib. Supaya apa? Supaya tubuh kalian suci kembali dan bisa melaksanakan ibadah. Lantas, apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Nah, Bapak di sini akan menjelaskan. Jadi yang pertama, dilarang untuk sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Adapun yang ketiga, yaitu dilarang untuk tawaf di Baitullah. Dan yang terakhir, bagi yang berhadas besar dilarang berdiam di dalam masjid. Oleh karena itu, anak-anak saat berhadas besar diperhatikan benar-benar ini ya. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian ya. Kita ketemu lagi nanti di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.